Hari ketiga di Jepang, kita sekarang lagi mau kulineran di daerah Sensoji Temple Asakusa. Tadi kita berangkat naik taksi karena memang paginya ini sedikit mendung dan lumayan ada gerimis sedikitnya juga. Jadi tadi kita naik taksi sekitar 200.000, lumayan murah karena lumayan dekat juga. Dan ini begitu sampai ternyata udah nggak gerimis. Dan menurut aku kalau kalian pergi ke Tokyo, please sempetin untuk 1 hari explore jajanan yang ada di Sensoji Temple ini karena memang seru banget. Meskipun ini areanya termasuk tourist spot alias pasti bakalan rame banget, tapi ini tuh vibes-nya benar-benar seru karena di sini kita bisa lihat banyak banget souvenir, ada banyak juga yang jual kimono, dan di sini juga ada banyak banget jajanan-jajanan khas yang ada di Asakusa. Dan kalau kalian mau sewa aja kimono di sini juga ada loh. Jadi kita bisa sewa aja dan foto-foto pakai kimono, seru banget. Atau bisa juga untuk naik beca. First stop kita langsung berhenti di tempat souvenir karena anak aku pengen beli magnet kulkas. Di sini harganya mulai dari 500 yen atau sekitar 50.000 rupiah. Dan ini adalah salah satu hal tersulit, yaitu milih magnet yang akan kita beli karena ini bentuknya lucu-lucu dan bagus semua ya. Dan selain magnet di sini juga ada pouch, ada gantungan kunci, ada kaos, dan ada tas juga, ada tote bag. Untuk pembayarannya di sini beberapa tempat itu ada yang bisa pakai kartu, tapi saran aku kalian mending siapin cash aja karena biar lebih cepat belanjanya. Karena memang di sini areanya rame banget. Dan untuk magnet kulkas ini aku cuma beli 1 karena niatnya untuk souvenir oleh-oleh itu aku mau belinya di tempat lain. Nanti aku spill di video berikutnya ya. Dan salah satu esensial yang wajib banget menurut aku waktu traveling, terutama waktu explore Sensoji Temple adalah stroller. Dan usahain untuk anaknya tuh udah terbiasa duduk di stroller karena memang di sini kalau untuk digandeng tuh agak susah karena areanya padat. Jadi mendingan anaknya duduk di stroller aja supaya lebih nyaman. Terus aku juga prepare untuk bawa diaper bag untuk bawa perintilan anak. Terus aku juga bawa stroller organizer supaya tisu kering, tisu basah, dan sanitizer tuh rapi waktu kita mau makan. Dan aku juga prepare pakai cup holder di stroller supaya waktu kita mau taruh minuman tuh nggak bingung, takut tumpah. Jadi wajib banget untuk siapin ketiga hal ini ya. Tadi lihat serame apa Sensoji Temple ini tuh, aku datang sekitar jam 10 atau jam 11 seingat aku, karena aku kan memang siap-siapin anak dulu dan sarapan dulu di hotel terus baru berangkat ke area Sensojinya. Ini tuh nggak begitu cerah, justru agak mendung ya, tapi tetap happy banget. Yang penting tuh nggak hujan, karena kalau hujan tuh udah pasti nggak bisa deh kita kulineran sepanjang jalan ini. By the way, di sini tuh waktu kita lagi jalan-jalan tuh banyak banget orang Indonesianya. Jadi tuh emang ini tuh area tourist spot dan ini adalah salah satu jajanan yang wajib kalian cobain kalau lagi ke Sensoji Temple. Mochi strawberry, biasanya aku lihat di vlog-vlog orang, sekarang aku beneran cobain. Nih bisa dilihat harganya mulai dari 600 yen, ada yang 700 yen. Strawberry condensed milk. Strawberry condensed milk, one. Okay. And white strawberry daifuku, one. White strawberry, one. And ini straight beans jam. Maybe one. Yeah. Okay. Okay. 1,750. Yeah. How do you pay? Cash. Cash, okay. 白いちごと塩こしで実家がDan sekarang kita mau cobain mochinya. Ini aku pertama kali makan mochi strawberry terenak sepanjang hidup aku.
manis, banyak airnya, dan ini tuh size-nya gendut-gendut, isinya full red bean-nya. Salah satu jajanan yang wajib kalian cobain kalau lagi ke Sensoji Temple. Dan saran aku kalau kalian beli makanan itu tuh sharing aja, karena pasti bakalan kenyang banget. Dan di sini tuh masih banyak banget jajanan yang mesti kita cobain, jadi supaya nggak kekenyangan. Jadi makannya tuh sharing aja berdua. Dan salah satu poin penting kalau kita lagi jajan adalah untuk tidak makan sambil jalan. Jadi kalau kita lagi beli makanan, kita makan di tempatnya langsung sampai habis. Setelah cobain jajanan, sekarang kita lagi mau keliling area temple untuk foto-foto. Nih bisa dilihat kalau datangnya siang kayak kita tuh bakalan serame apa. Tuh rame banget kan, dan ini tuh bakalan susah untuk foto-foto. Jadi saran aku, kalian kalau emang niatnya pengen foto-foto, datangnya tuh dari pagi supaya nggak kayak kita nih jadi kesusahan sendiri mau fotonya. Jadi kalau mau foto tuh kita tuh ganti-gantian, jadi aku dulu sama anak, terus gantian deh nanti suami sama anak. Atau kalian bisa juga beli kamera DJI Osmo Pocket 3 kayak kita ini nih, jadi bisa in frame bertiga, dan ini kameranya juga jernih banget buat traveling. Untuk link pembeliannya aku taruh di description ya. Dan untuk jajanan yang ada di Sensoji Temple, selain mochi strawberry, kita juga cobain makanan lainnya yang ada di video ini. Untuk kegiatan favorit kita selama liburan di Jepang adalah kulineran. Dan ini adalah beberapa pilihan yang bisa kalian cobain kalau lagi main ke Sensoji Temple. Yang pertama, kalian bisa cobain soft vanilla ice creamnya Creamia. No debat, ini enak banget, milky dan super lembut. Yang kedua ini kayaknya juga wajib deh. Mochinya gendut-gendut, stroberinya manis, dan isinya juga full. Lanjut lagi ke salah satu makanan yang antriannya tuh lumayan panjang loh. Jadi ini tuh grill crab stick yang disiram saus dan dikasih topping seaweed. Berikutnya ini juga jadi salah satu favorit kita. Ini tuh kroket kentang yang isinya daging cincang dan mozzarella cheese. Dan terakhir kalian bisa cobain matcha di sini. Oh iya, sebelum kulineran aku tuh udah prepare untuk pakai stroller cup kayak gini. Dan karena bakal seharian, aku juga bawa backpack dan stroller organizer untuk bawa perintilan anak. Ketiganya aku pakai dari Babygo. Cup holdernya ini strapnya kuat dan bisa untuk taruh handphone. Untuk stroller organizernya di sini juga ada 3 penyimpanan, dan diaper bagnya juga multifungsi. Bagian depannya ada 2 slot untuk tisu basah dan kering. Kompartemennya juga luas dan ada isi akses untuk gadget. Terus tasnya juga udah ada hook dan beltnya, jadi bisa digantungin di stroller atau koper. Plus ini juga udah include alas ganti popok dan 2 mini bag. Komplit banget kan? Untuk travel essential lainnya, kalian bisa langsung cek di e-commerce-nya Babygo. Lanjut masih di sekitar Asakusa, sekarang kita lagi mau cobain tempura Sakura Asakusa. Ini tuh katanya adalah tempura terenak yang ada di Asakusa dan ini halal. Untuk datang ke sini kalian wajib untuk reservasi karena ini tempatnya tuh limited. Jadi minimal itu 1 hari sebelumnya kalian udah reservasi di websitenya, atau mungkin kalian datang dulu untuk reservasi dine in di besoknya. Setelah seharian main di Sensoji Temple dan kulineran, kalau kalian masih ada tenaga dan masih kuat untuk explore, kalian bisa main ke Akihabara untuk cobain claw machine yang banyak banget di sini. Gak cuma games, tapi di sini juga banyak banget kafe-kafe lucu, dan di sini tuh kalau semakin malam tuh semakin meriah ya, karena gedung-gedungnya tuh semakin banyak city lights-nya dan gambar-gambar animenya. Jadi menurut aku ini juga wajib masuk ke itinerary kalian. Dan jangan lupa follow sosial media kita lainnya di @nanavacation untuk dapetin rekomendasi liburan bareng keluarga.